Saya cerita yang satu yang serius, dua yang guyon. Tapi ini sama-sama penting dalam latihan berpuasa. Misalnya tidur ya. Naumus so'im ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Dulu mungkin seperti kita tidak akan sampai levelnya niatnya orang-orang dulu. Orang-orang dulu tuh bisa melihat misalnya, saya kalau sering guyon kalau ngajar usul fikih. Semoga para malaikat kalau nilai kita tidur itu bukan hada tarokat tahajjuda, wa hada tarokat duha, wa hada taroka nawafilal khairat. Ini orang tidur berarti ninggal sholat duha atau ninggal tahajud atau ninggal ibadah-ibadah yang lain. Tapi malaikat atas nama usul fikih juga menilai hada tarokal ma'asiyah, orang ini meninggalkan maksiat. Kalau dia terjaga mungkin lihat hal-hal yang dosa atau ngerasani orang atau gosip, barokahnya tidur dia meninggalkan itu semua. Akhirnya dulu yang kita melihat tidur sebagai hal yang biasa, barokahnya membaca literatur orang dulu, kualitas ayat wamin ayat ihi manamukum billaili wan naharin terus muncul karena dengan tidur meninggalkan sekian maksiat. Nanti kalau dilihat para ahli kedokteran mungkin akan memuji itu sebagai roha, sebagai istirahat yang menjaga stamina dan sebagainya. Barokahnya kita sebagai kiai baca dan umat kita ajarin terus. Mereka akan tahu cara niat bahkan saat tidur. Sehingga dulu kita kalau puasa itu senang sekali. Biasanya kerja, tidak kerja, biasanya apa tidur aja dibiarin. Yang dulu dianggap tidur jam 9 itu buruk gara-gara semua kiai khutbah naumul so'im ibadah. Dimaklumin gitu. Nah cara makluminya gimana? Caranya tadi kita jangan berpikir negatif. Wah ini kok puasa kok tidak baca Quran, kok tidak duha malah tidur. Tapi kita beri poin lah kalau ini tidak maksiat, kali ini meninggalkan hal-hal yang apa? Ya kalau tradisi di kami di pesantren biasanya kalau satu kiai ngajar kitab 2 atau 3 kali setelah maktubah, setelah sholat fardu, biasanya kalau di Ramadan tuh full. Bahkan kadang habis isya sampai 2 kitab, nanti habis subuh biasanya sampai 2 kitab. Nah kalau kita karena ini untuk melengkapi orang Indonesia lah. Dapat berkahnya Ramadan kalau kita ini belajar kitab atau membacakan ke masyarakat supaya tahu caranya niatnya orang-orang dulu ketika puasa atau cara pandang orang-orang dulu tentang puasa. Di antara ijazah Mbah Maimun Zubair guru kami juga ijazah bapak itu kalau ngendikan sama si ingat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita tidak bisa soleh tanpa meniru orang-orang dulu. Kita tidak bisa baik tanpa meniru orang-orang dulu. Karena di ayat itu Allah tidak menghentikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar, yang lurus jalanmu, tapi jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah menghendaki ini ada master-masternya seperti Bapak Quraisy punya master Habib Abdul Qadir Bil Faqih, saya punya master Kiai Haji Maimun Zubair. Nah setelah baca Fadailu Ramadan versi ulama-ulama dulu kita akan tahu cara pandang tentang Ramadan secara benar karena niru ulama-ulama dulu. Nah, di antaranya adalah paling tidak kita dengan puasa merasa lapar, betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar, terus merasa menghormati makanan karena begitu nikmat ketika puasa kita melihat makanan yang kita sepelekan ketika tidak Ramadan, ketika Ramadan spesial semua, bahkan air putih pun spesial, sekedar gedang goreng spesial. Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Ramadan dengan hal-hal yang lumrah, yang wajar. Lisoim farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi Nabi membayangkan manusia itu apapun hebatnya, ternyata kebutuhannya pokok ya makan itu. Hanya ketika buka itu senang sekali, meskipun nggak punya mobil mewah, nggak punya uang banyak. Sekedar ketemu makanan itu senang sekali. Nah, di sini kata tadi Pak Quraisy cerita, sekedar menghormati makanan itu ya tahunya setelah itu. Jadi benar-benar lukmah satu makanan sesuap pun sangat berarti. Sangat berarti. Nah, di sini ada syukur yang luar biasa. Jadi nah itu kalau kita tidak baca beberapa literatur yang dikatakan ulama-ulama dulu mungkin kita tidak tahu. Betul.